La Ciudad Blanca atau Kota Putih yang dikenal juga dengan nama Kota Hilang Sang Dewa Monyet terletak di bagian timur Honduras. Pada tahun 1939, seorang penjelajah bernama Theodore Morde mengaku bahwa dia telah menemukan kota legendaris ini dan membawa sejumlah artefak ke Amerika Serikat sebagai bukti. Morde diceritakan oleh para pribumi tentang patung dewa monyet yang berukuran raksasa yang terkubur di sana. Namun, masyarakat setempat enggan memberitahukan lokasi tepatnya karena mereka takut artefak legendaris itu akan dijarah dan dibawa pergi dari tempat aslinya. Akhirnya, pada tahun 2012 ditemukanlah sebuah komplek luas yang merupakan bagian dari kota hilang tersebut. Pada abad ke-5, Raja Kasyapa dari Sri Lanka mencetuskan bahwa tempat terbaik untuk membangun kerajaannya adalah karang besar setinggi 200 meter yang terletak di distrik Matale. Saat ini, kota Sigiriya sudah dijadikan sebagai tempat wisata yang mengharuskan para pengunjungnya untuk membayar uang masuk sekitar Rp400.000 dalam mata uang Indonesia. Kastil yang dulunya terletak di sana kabarnya merupakan salah satu kastil terindah di seluruh dunia. Maka dari itu, wajar saja jika UNESCO menobatkan kota ini sebagai salah satu warisan kebudayaan dunia. Kota ini merupakan tempat peristirahatan musim panas Kekaisaran Mongolia di bawah pemerintahan Kubilai Khan. Dulunya, kota ini merupakan tempat yang sangat indah. Saat Marco Polo berkunjung ke kota ini pada tahun 1275, Kubilai Khan pun mengatakan kepadanya bahwa kota ini dihiasi oleh bangunan-bangunan yang bagaikan berkah bagi kekaisaran yang dipimpinnya. Sayangnya, kota ini hancur lebur karena diserang oleh dinasti Ming pada tahun 1369. Kota yang sudah menjadi reruntuhan ini terletak di China. Kuil di kota Purba Musari merupakan kuil penting kaum Ararat dan diabdikan kepada Haldi, dewa utama kerajaan Urartu, yaitu suatu kerajaan pada masa zaman besi berpusat di Danau Van, dataran tinggi Armenia. Letak kerajaannya mencakup Turki, Iran, Irak, dan Armenia. Kuil itu sendiri didirikan di kota suci Ararat pada 825 sebelum Masehi. Tapi setelah Musasir dikuasai oleh bangsa Assyria pada abad ke-8 sebelum Masehi, kuil purba itu lenyap dari sejarah. Ukiran-ukiran purba menyebut Musasir sebagai kota suci yang didirikan di atas landasan batu, dan kota burung gagak. Nama Musasir sendiri berarti keluar dari ular. Penggambaran kuil tersebut ada di ukiran timbul Assyria yang menghiasi istana Raja Sargon II di Khor Safat untuk memperingati kemenangannya atas 7 Raja Ararat pada 714 sebelum Masehi. Selama beberapa tahun kemudian, ada beberapa peneliti dan ekskavasi dilakukan untuk mencoba menentukan lokasi kuil purba Musasir. Namun, semua itu sia-sia. Hingga pada tahun 2014, kuil Musasir yang telah lama hilang ditemukan. Terletak di wilayah Kurdistan, sebelah utara Irak. Penemuan kuil ini juga disertai dengan penemuan patung seukuran tubuh manusia dan dasar tiang untuk kuil yang didedikasikan untuk Dewa Halding. Sebuah kota yang hilang atau lost city ditemukan di daerah pedalaman hutan Kamboja. Kota kuno bernama Mahendra Parvata berhasil ditemukan para peneliti yang telah melakukan pencarian selama beberapa tahun terakhir. Mahendra Parvata atau yang disebut sebagai kota Kamboja yang hilang ini dulunya merupakan ibu kota Kekaisaran Khmer, rezim Hindu-Buddha di Asia Tenggara yang berkuasa dari abad ke-9 dan ke-15. Para arkeolog dan sejarawan sebenarnya sudah mengetahui keberadaan kota Mahendra Parvata sejak beberapa dekade. Namun mereka sulit menemukan bukti yang kuat mengenai keberadaan kota tersebut. Untuk pertama kalinya, para peneliti akhirnya menemukan kota yang hilang tersebut dengan bantuan LIDAR, atau teknologi laser udara di kawasan Taman Nasional Phnom Kulen, yang berjarak sekitar 40 km dari arah utara Siem Reap untuk menemukan bukti tentang kota yang hilang itu. Dalam penelitian itu pun menunjukkan Kekaisaran Khmer memiliki lanskap menakjubkan dalam membuat perencanaan kota. Karena di sekitar kota tersebut ditemukan kolam, waduk, kanal, jalan, kuil, sawah, dan lainnya sehingga dapat dikatakan rancangan kota kuno ini sudah seperti kota modern. Namun, sayangnya wilayah tersebut tertutup hutan lebat sehingga membuat peneliti kesulitan untuk mendeteksinya.
Kerajaan Khmer dulunya memerintah hingga ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Thailand, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Namun, para peneliti percaya bahwa kota ini adalah salah satu lanskap rekayasa pertama pada zaman itu. Dan studi lebih lanjut tentang kota tersebut dapat mengungkapkan lebih banyak tentang kerajaan Khmer. Selama ini, bidang sejarah purba menganggap Mesopotamia, Mesir, Cina, dan India sebagai tempat lahirnya peradaban-peradaban pertama manusia. Namun demikian, tidak banyak yang menyadari bahwa pada saat bersamaan atau bahkan sebelum semuanya itu, suatu peradaban agung lainnya telah bertumbuh. Peradaban Norte Chico di Supe, Peru adalah peradaban yang diketahui sebagai yang pertama di benua Amerika. Ibu kotanya adalah kota suci Caral, sebuah metropolis berusia 5.000 tahun lengkap dengan praktik-praktik pertanian rumit, kekayaan budaya, dan arsitektur monumental. Arsitektur monumentalnya meliputi 2 bangunan besar berbentuk piramida, gundukan-gundukan batu dan tanah, kuil-kuil, amfiteater, alun-alun melingkar, dan kawasan hunian. Kota purba itu terkubur pasir selama ribuan tahun hingga akhirnya dilakukan survei di lembah Supe, Peru pada tahun 1905 oleh seorang ahli arkeologi Jerman bernama Max Uhle. Dialah yang pertama kali mendapatkan temuan arkeologisnya di kawasan itu. Tapi ekskavasi besar-besaran baru dilakukan beberapa dekade sesudahnya sehingga mengungkapkan lebih banyak lagi. Pada tahun 1970-an, para ahli arkeologi mengungkapkan bahwa bukit-bukit yang tadinya diduga terjadi alamiah sebenarnya merupakan piramida bertangga. Sebagian besar kota Caral baru terungkap pada tahun 1990-an. Ekskavasi menunjukkan adanya 6 piramida besar teratur di sekitar alun-alun luas. Arsitektur publik itu memiliki tangga-tangga, ruang-ruang, halaman-halaman, amfiteater, dan alun-alun bawah. Secara keseluruhan, populasi Caral diperkirakan sekitar 3.000 orang. Para peneliti berpendapat bahwa model kota itu dipergunakan oleh banyak peradaban yang hadir sesudah Norte Chico. Pada tahun 2014, para ahli arkeologi melakukan temuan menakjubkan dalam hutan belantara Meksiko, berupa 2 kota purba bangsa Maya yang telah lama hilang. Temuan itu antara lain reruntuhan kuil piramida, reruntuhan istana, gerbang berbentuk mulut monster, pengadilan, altar, dan beberapa monumen lain dari batu. Salah satu kota itu sebenarnya sudah ditemukan beberapa dekade lalu, tapi semua upaya mencari reruntuhan Lagunita sia-sia. Kota satunya lagi belum pernah diketahui dan merupakan temuan baru. Keduanya memberikan pengertian tambahan tentang peradaban Maya. Salah satu yang paling mengesankan di kota Maya itu adalah gerbang besar berbentuk mulut monster yang melambangkan dewa kesuburan bangsa Maya. Sesudah gerbang itu, para ahli arkeologi menemukan kuil piramida besar setinggi 20 meter dan juga reruntuhan kompleks istana yang diatur di seputar 4 alun-alun luas. Di dekatnya, mereka menemukan beberapa patung dan altar batu. Semuanya berukir gambar dan tulisan yang masih terawetkan dengan baik. Para peneliti menamai kota itu Tamchen, yang berarti sumur yang dalam. Alasannya mereka menemukan lebih dari 30 ruang yang jauh berada di bawah tanah untuk keperluan pengumpulan air hujan. Nah guys, itu adalah beberapa kota yang dikatakan mitos yang hilang ribuan tahun lalu muncul kembali. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa kasih komen ya guys. Sampai di sini dulu video kali ini. See you in my next video. Thanks for watching.